Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SA, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A garis miring DPT garis miring 1 garis miring 69. Oke, selamat malam Mbak Amel. Bu Ai. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Ai. Gimana kabarnya Bu Ai? Saya juga baik. Ya cuma agak kurang enak badan aja. Ini suara saya kan agak serak-serak gitu. Kamu gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Kalau kegiatan di sekolah baik-baik aja atau ada kendala di sekolah? Sebenarnya ada Bu. Ya, nanti ini yang saya ceritakan ya gara-gara ini nanti. Oh, begitu ya. Saya mau menjelaskan ya Mbak Amel. Kita di sini kan kegiatannya konseling individu yang mana Mbak Amel nanti boleh menceritakan mungkin permasalahannya atau unek-uneknya seperti itu ya. Dari diskusi kita nantinya kita bisa cari solusinya bersama-sama gitu ya. Perlu diingat karena memang penyelesaian masalah itu bukan dari saya tapi kita bisa cari bersama-sama begitu. Jadi meskipun Mbak Amel dari tadi terlihat ceria begitu, tapi dari sorot matanya seperti ada yang mengganjal begitu ya. Karena Mbak Amel tadi sudah menjelaskan kepada saya ingin cerita gimana, apa ada yang mau diceritakan begitu? Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya pengen cerita gitu kalian jenengan, tapi saya itu malu ya takut kayak gitu jika nanti kalau ada orang yang tahu tentang rahasia saya gitu. Oh begitu ya. Oh enggak, jadi di konseling individu ini kami sebagai guru BK itu menerapkan yang namanya asas kerahasiaan. Jadi rahasia Mbak Amel itu akan terjamin aman. Saya tidak akan menceritakan kepada siapapun apa yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini ya. Jadi Mbak Amel tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa malu gitu, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu khawatir, ya diceritakan saja begitu ya. Selanjutnya jika Mbak Amel nantinya mau cerita, kita buat kesepakatan waktu kira-kira sekitar 40 menit. Apa Mbak Amel setuju? Setuju Bu. Oke, kalau Mbak Amel setuju, sekarang Mbak Amel sudah siap belum untuk bercerita? Siap. Oke, kalau Mbak Amel sudah siap untuk bercerita, saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Mbak Amel silahkan kalau ada yang mau diceritakan sekarang, gitu. Jadi gini Bu, sebenarnya yang saya rasakan itu selama ini tuh rasa pede saya kurang gitu. Jadi dan saya itu kurang paham tentang kejuruan yang saya pilih gitu. Kan sebenarnya gini,
saya itu pengennya itu dimasuk kejuruan TBSM Bu gitu, tapi saya pengennya di multimedia, padahal itu bukan kemauan saya. Oh, berarti di sini Mbak Amel menceritakan bahwa Mbak Amel itu memiliki kepercayaan diri yang kurang ya terkait dengan jurusan yang Mbak Amel pilih. Sebenarnya Mbak Amel itu pengennya di jurusan TBSM, tapi malah Mbak Amel mengambil jurusan multimedia begitu. Baik, dari skala 1 sampai dengan 10 yang mana di angka 10 itu adalah perasaan yang paling berat yang Mbak Amel rasakan. Kira-kira ada di angka berapa yang Mbak Amel hadapi saat ini? Dari skala 1 sampai 10, hampir 10 Bu, mungkin di angka 8 sampai 9 gitu. Oke, jadi ada di angka 8 sampai 9 ya. Berarti ini termasuk berat sekali ya Mbak ya. Soalnya menyangkut dengan jurusan yang Mbak Amel pilih yang mana itu Mbak Amel jalani sehari-hari di sekolah begitu ya. Baik, saya mengerti yang Mbak Amel rasakan ya. Tapi Mbak Amel tidak perlu takut ya. Mbak Amel bisa menceritakan semuanya sama saya begitu. Selanjutnya yang menjadi penyebab Mbak Amel kok bisa memilih jurusan di multimedia itu apa? Sebenarnya itu kemauan orang tua saya Bu, saya diminta untuk mengambil kejuruan multimedia ini gitu. Oh, berarti sebenarnya yang meminta untuk mengambil jurusan multimedia itu kemauan dari orang tua, ya, begitu ya Mbak Amel. Oke, kalau Bu Ai boleh tahu, kira-kira alasan orang tua memilihkan atau menyarankan Mbak Amel untuk masuk ke jurusan multimedia itu apa? Ya karena di media kan kebanyakan cewek Bu, nah sedangkan di TBSM kan mayoritas cowok gitu, dan mungkin salah satu alasan orang tua saya tidak mengizinkan saya masuk di TBSM ya karena kan nanti takutnya saya tidak bisa mengimbangi atau bisa mengikuti pembelajaran yang diajarkan di TBSM, dan juga nanti mungkin saya agak keberatan jika nanti ada praktek yang ya seperti contohnya kayak membongkar mesin-mesin yang mungkin anak perempuan itu jarang bisa gitu. Oke, baik. Kalau saya simpulkan sementara ya, jadi Mbak Amel ini mengalami permasalahan ketidakpercayaan diri terkait dengan jurusan multimedia yang mana jurusan itu sebenarnya bukan minat atau kemauan Mbak Amel sejak awal ya. Jadi itu adalah ya kemauan orang tua, sementara Mbak Amel kurang minat begitu, yang menyebabkan kepercayaan dirinya Mbak Amel rendah ya terkait masuk di jurusan multimedia itu apa? Karena kan saya pilih jurusan, jadi tuh saya kurang menguasai materi, tidak percaya diri gitu. Di saat pengerjaan soal bahkan maupun waktu praktek gitu. Dan saya tuh takut Bu jika nanti nilai saya jelek karena memang kan dari awal itu bukan sesuai dengan keinginan saya. Oke, saya mengerti yang Mbak Amel rasakan ya. Mungkin memang terasa begitu berat ya Mbak karena yang pertama di jurusan multimedia itu kurang sesuai dengan minatnya Mbak Amel sehingga motivasinya juga rendah. Kalau gitu Bu Ai mau tanya, bisa nggak Mbak Amel ceritakan saat
di mana Mbak Amel itu merasa percaya diri? Saya merasa percaya diri itu saat saya photoshoot Bu, dan saya merasa lebih percaya diri lagi semenjak saya batu saya kecil-kecilan. Saya tuh biasanya kalau photoshoot itu biasanya jadi model mua Bu, biasanya juga ya jadi model kayak brandnya ya buat masarin baju-baju gitu dari brand seseorang kayak gitu. Dan saya mulai usaha getuk goreng ini. Jadi itu gini Bu ceritanya, kan di jurusan multimedia itu kan ada pemasaran gitu kan, di mana anak kelas 12 multimedia itu harus mempunyai produk atau brand yang bisa kita jual kembali gitu. Dan mulai dari situlah saya merasa percaya diri gitu. Oke, oke, berarti Mbak Amel ini punya banyak hal ya yang bisa membuat Mbak Amel percaya diri. Meskipun tadi Mbak Amel mengatakan Mbak Amel punya masalah tentang kepercayaan diri yang rendah. Ya, oke. Ternyata Mbak Amel punya kegiatan-kegiatan di luar yang mana itu membuat Mbak Amel merasa senang, merasa percaya diri gitu. Buktinya saya mendengar cerita Mbak Amel ini saya juga ikut senang begitu ya. Jika suatu keajaiban terjadi ya, dan masalahnya Mbak Amel yang tadi, yang ketidakpercayaan diri tadi itu tiba-tiba terpecahkan dalam semalam ya, apa yang akan menjadi berbeda dalam hidup Mbak Amel? Mungkin ya, pastinya ya saya tidak akan mengalami masalah ini lagi Bu. Bisa jadi saya lebih percaya diri dengan apa yang saya miliki sekarang dan bisa menerima dan menjalani kegiatan di sekolah sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, berarti Mbak Amel bisa menerima dan menjalani jurusan multimedia dengan baik, seperti itu? Ya. Oke, ya, berarti aslinya Mbak Amel itu bisa menjalani kegiatan di sekolah ya, pelajaran multimedia dengan baik. Hanya saja memang ada perasaan Mbak Amel yang mana itu overthinking, yang mungkin ada pengaruh-pengaruh dari perkataan teman atau dari yang Mbak Amel pikirkan sendiri seperti itu. Namun kenyataannya Mbak Amel justru sudah memiliki banyak usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. Selanjutnya coba Mbak Amel amati diri Mbak Amel secara lebih jelas. Apa yang Mbak Amel miliki yang bisa meningkatkan kepercayaan dirinya Mbak Amel? Kan Bu, bidang pemasaran produk produk-produk makanan yang dimana produk tersebut saya bisa jual kembali gitu. Oh, begitu ya. Oke, jadi Mbak Amel sudah mengamati dirinya dengan lebih jelas, yang mana Mbak Amel itu ternyata memiliki kemampuan dalam memasarkan produk ya, yang seperti yang Mbak Amel jelaskan tadi, yaitu produknya getuk goreng, begitu. Lalu, solusi dari Mbak Amel sendiri terkait permasalahan di salah jurusan apa? Solusi saya sendiri Bu, saya tetap berusaha menjalani dengan baik. Saya akan belajar lebih giat dan saya juga mencoba-coba keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan kejurusan saya. Dan meskipun nanti hasilnya tidak sebagus teman-teman, ya tapi tidak apa-apa gitu.
Ya, berarti Mbak Amel itu sudah berusaha untuk mengatasi eh, permasalahan-permasalahan yang Mbak Amel hadapi, seperti berusaha lebih giat dalam belajar ya. Saya rasa Mbak Amel pasti usahanya akan maksimal dan hasilnya juga akan bagus ya. Mbak Amel ya perlu optimis gitu, jadi jangan pesimis dulu ya. Karena Mbak Amel sudah menceritakan permasalahannya ya, dan kita juga sudah bersama-sama untuk mencari solusi, dan Mbak Amel sendiri ternyata dari yang kita bicarakan hari ini, Mbak Amel ternyata sudah sering gitu ya menerapkan solusi-solusinya, namun Mbak Amel mungkin itu ya tidak menyadari secara langsung begitu. Ya. Apakah dari konseling kita hari ini ada yang masih mau Mbak Amel sampaikan begitu? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, kira-kira Mbak Amel bisa menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan tadi? Kesimpulannya, setelah saya menceritakan masalah saya jadi lebih lega, saya juga mendapatkan alternatif solusi, dan saya tuh juga senang tuh menceritakan hal-hal yang saya sukai ini yang membuat saya lebih percaya diri gitu. Oke, saya rasa pertemuan kita kali ini kita cukupkan dulu, dan apabila nanti masih ada yang mengganjal yang perlu Mbak Amel ceritakan sama saya, ya tidak perlu takut, bisa WA saya begitu ya. Nanti kita bisa melakukan konseling individu yang kedua kalinya. Kalau gitu saya pamit undur diri, kita bisa bertemu di lain kesempatan gitu ya Mbak Amel. Oke, dadah. Ibu.